سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه من أهل الصدق والوفاء. أما بعد، اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد المجتبى وعلى آله وصحبه من أهل السمو الشرفاء. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الآية. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه الكريم: ذكر الأنبياء من العبادة وذكر الصالحين كفارة. Para tuan guru, para tokoh agama, alim ulama yang sangat ulun hormati dan ulun cintai. Tidak lupa kepada sahibul hajah, sahibul bait, Bapak Haji Farhan yang ulun hormati dan ulun cintai. Begitu juga dengan Guru Haji Abdurrahman yang ulun hormati dan ulun cintai. Segenap keluarga besar Haji Farhan yang ulun hormati dan ulun cintai, hadirin para jamaah Masjid Al-Qubbatul Khadra, Kubah Hijau. Makanya banyak hijau ya. Kubah Hijau, Al-Qubbatul Khadra, tafaulan dengan yang di Madinatul Munawwarah. Hadirin hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di bulan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang mana Rasulullah SAW bersabda, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang kada bersyukur kepada manusia, maka dia orang yang tidak bisa bersyukur kepada Allah. Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Orang yang kada bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Manusia yang wajib awal yang harus kita syukuri, manusia yang awal dan wajib kita syukuri, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dikatakan oleh Imam Busiri, Muhammadun dzikruhu ruhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun 'alal umami. Wajib umat bersyukur dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena ulun dengar dari guru-guru kita yang di Yaman ataupun yang dekat sinilah, abah guru sekumpul. Laulal Habib sallallahu alaihi wasallam ma aslamna. Kalau kada ada Rasulullah, kita kada ada Islam di dunia ini. Kada ada orang sholat, kada ada orang haji, kada ada orang puasa, kada ada Datu Arsyad, kada ada Guru Syarwani Abdan, kada ada Abah Guru Sekumpul. Wali-waliullah kada ada. Yang ada hanya wali-wali murid. Kita ini wali murid. Kalau kada lahir Nabi Muhammad SAW, ulun sering bilang, kalau para guru, para alim ulama
nisbatnya ke Rasulullah nisbatul ilmi, nisbat ilmu. Nasabnya ke Rasulullah nasab ilmu. Kalau para dzurriyyat nasabnya nisbatud dam, nasab darah. Para alim ulama, para guru nisbatul ilmi, nasabnya nasab ilmu. Sehingga kalau kada lahir Rasulullah, dzurriyyat kada ada. Habib Ali Habsyi pengarang Maulid Simtud Duror kada ada. Al-Faqih Al-Muqaddam Al-Jad Sahibur Ratib Al-Habib Abdullah Al-Haddad Syekh Abu Bakar bin Salim, kada ada semua kalau kada ada Rasulullah SAW. Begitu juga yang nisbatul ilmi kalau kada lahir Rasulullah. Sehingga dengan adanya Maulid Nabi Muhammad SAW, dengan hadirnya kita di Maulid Nabi SAW, ini rasa ungkapan kita syukur kita kepada Nabi Muhammad SAW. Rasa syukur kita seberataan. Karena orang yang kada bisa syukur kepada manusia, kada bisa syukur kepada Allah. Kalau kita kada bisa syukur kepada kedua orang tua kita, kita kada bisa syukur kepada Allah. Yang kelihatan, nikmat yang kelihatan. Orang tua kita, abah, mak, bapak, mak kita. Pian kada bersyukur. Pian durhaka, berarti pian kada bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba yang bersyukur kepada Allah. Singkatnya begini, ada 5 perkara, 5 atau 4 perkara, la tatrukha tula hayati. 5-4 perkara ini jangan kita tinggalkan selama masa hidup kita. Selama nyawa melekat di tubuh kita, 5 perkara ini jangan pian tinggalkan. Nomor 1, syukur. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Dan nikmat yang paling besar, Abuya Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau mengatakan nikmat yang paling besar untuk kita umat Nabi Muhammad adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nikmat yang paling besar. Nomor 1, syukur. Jangan pian tinggalkan syukur. Selalu bersyukur. Keadaan musibah apapun. Kebetulan di Indonesia masih ada COVID-19. Mudah-mudahanlah berkah Maulid Nabi Muhammad SAW penyakit ini cepat-cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kampung kita, dari kota kita, dari negara kita yang tercinta ini. Allahumma ya kafiyal bala, ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Semoga cepat-cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang janji Allah dalam Al-Quran, ibu-ibu hadir juga. Hadirkah guru? Janji Allah bu dalam Al-Quran. Kalau sudah Allah yang berfirman, kada boleh ada keraguan lagi di hati kita. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW. Wa kullu ma ata bihir rasulu fahagguhu taslimu wal gabulu. Kalau yang datang dari Nabi Muhammad SAW, kada boleh bilang, masa, apa benar, kada boleh. Dosa besar kita, bisa murtad. Allah dan Rasulnya bu, kada boleh ragu lagi. Firman Allah, hadis Nabi Muhammad, kada boleh ragu lagi. Yang ketiga, yaitu kalam-kalam waliullah.
kalam-kalamnya para waliullah. Kada dosa besar tapi su'ul adab, qillatul adab. Abah guru sekumpul nasihat sidin, kemudian kada percaya, ini su'ul adab namanya. Qillatul adab, kada punya sopan kita. Datuk Guru Syarwani Abdad ngarang kitab, kemudian kada percaya. Nah, ini qillatul adab. Tapi kalau Allah dan Rasulnya itu bahaya. Beda kalau suami ibu. Kalau suami yang berbicara mungkinlah bisa bohong, bisa. Apalagi ditanya masalah nikah lagi, guru biasanya. Istrinya tanya, nikah lagi kah? Mungkin bilang kada, belum. Kada nikah belum. Karena wali santri ini beda lah dengan waliullah. Berita yang paling benar di dunia ini Allah, Rasulnya, Nabi Muhammad SAW, Allahu Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Ta'zamatuh, dan Nabi Muhammad. Yang ketiga, wali-walinya Allah. Udah, itu jelas yakin. Selain dari itu, al-khabar kal-ghubar. Berita kayak debu, kada jelas, terbang sana, terbang sini. Apalagi musim pandemi COVID-19 begini. La ilaha illallah, di video-video. Belum jelas, belum apa, udah dikirim. Orang sudah ketakutan. Ini musibah internasional. Musibah sedunia. Mekah baru-baru ini haji cuma 1.000 orang. Mekah itu Pak, Mekah Bu tiap tahun 2 juta sampai 3 juta. Tahun ini cuma 1.000. Gara-gara corona. Kalau di Jawa bukan corona, kurunas. Kurus, hutang kada lunas. Kalau di Jawa. Itu penyakit juga tuh, kurus, hutang kada lunas. Lebih dari corona biasanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau kita kada bisa bersyukur kepada Allah, kita nggak mungkin. Kalau kita kada bisa bersyukur kepada manusia dengan lawan, kada usah dengan Rasulullah lah Pak, ulun terlalu tinggi Rasulullah. Pian sama orang tua aja udah kada bisa syukur sama Allah. Apalagi kada dengan Nabi Muhammad SAW. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Kadai sempurna iman kita semua yang hadir. Hatta akuna, sehingga aku menjadi ahabbah, lebih ia cintai, min walidihi, dari ayahnya, wa waladihi, dan anaknya, wa nasi ajmain. Kalau masih lebih cinta kita lebih kepada orang tua, lebih kepada anak, lebih kepada harta, maka belum sempurna iman kita, cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allah, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Yang cinta kepada ulun, kata Rasulullah, akan masuk surga bersama ulun. Mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Yang ulun awali dulu, jangan tinggalkan 5 perkara. Yang nomor 1, selalu bersyukur. Walaupun keadaan kurunas, kurus, hutang kada lunas, ekonomi hancur. Yang nomor 2, doa. Jangan tinggalkan doa. La yaruddul qadha illa doa. Selalu kita doa kepada Allah. Jangan putus asa. Mau setelah corona, mau Corolla, Toyota, Daihatsu, apalah, selalu doa. Percuma kita punya masjid Mekah Qubatul Hadra, untuk kita doa munajat sama Allah. Kada boleh ditinggalkan doa, jangan putus asa, terus la taqnatu min rahmatillah. Yang ketiga yaitu salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan
jangan ditanya lagi, pembahasan ini sudah lawas, sudah lama, boleh kada Habib Maulid. Itu udah layu Pak, kada laku lagi, barang mati, barang bangke. Apakah Rasulullah buat Maulid Nabi? Apakah sahabat mengadakan? Ini pertanyaan dungu ya. Kata Rocky Gerung tuh, dungu. Dungu pertanyaan begini, udah lama dibahas oleh ulama. Ulun kada usah mau bahas tentang Al-Quran, tentang ayat, dalil-dalil Al-Quran, hadis, banyak dalilnya. Cukup dalil ulun abah guru sekumpul, setiap malam Senin sampai sekarang Maulid Nabi. Kalau memang kada boleh, apakah mereka kada ngerti wali-waliullah nih? Masa kita mau ganti abah guru sekumpul sama wali-wali murid yang kada jelas begitu? Guru Syarwani Abdan, Maulid haulannya empian haulan habaib. Habib Ali Habsyi bukan ngarang kitab Maulid, Habib Umar ngarang kitab Maulid. Kalau memang kada boleh, kenapa ngarang? Cukup dari situ aja. Mereka ulama-ulama besar, internasional. Kita ulama kampung aja sudah bilang haram Maulid. Ini perlu disuntik mati orang begini. Suntik corona kalau perlu. Jahil murakkab, double cabin jahilnya. Lihat abah guru sekumpul, kalau memang sesat, kada mungkin jutaan haulan sidin, 3 juta. Tahun ini ulun hadir 3 juta lebih, ada yang bilang 4 juta. Orang mati banyak. Orang mati tiap hari ada, apalagi corona ini penyakit tinggal satu sekarang, yang macam-macam ya. Flu corona, panu corona. Tinggal satu dimakan sama kurunas. Kada ada lagi penyakit lain, jantung, liver, kada ada. Corona satu sekarang. Nah, mudah-mudahanlah dijauhkan dari penyakit. Orang panu kena corona, orang tabrakan kena corona. Tinggal satu penyakit. Nah, minta tolonglah ulun, tugas kita ini sebagai masyarakat, kita doakan pemerintah. Mudah-mudahan amanat kuat untuk menyelesaikan masalah pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan diberikan amanat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Allahumma. Jangan kita ikut-ikutan nakut-nakutin ya. Kita ini udah lemah, udah kada punya duit, ditakut-takutin cepet matinya. Orang sudah kada punya duit, ditakut-takutin, cepat matinya. Sallallahu ala Muhammad. Kabar-kabar yang kada jelas kita doakan, kita doakan. Indonesia cepat-cepat dihilangkan musibah ini oleh Allah. Pokoknya syukur, doa, sholawat, zikir, istighfar. Jangan ditinggalkan ini Bu. Syukur, selalu bersyukur. Sampai matilah. Sama kayak NKRI itu. Harga mati. Sholawatan sampai mati. Bersyukur sampai mati. Doa sampai mati. Istighfar sampai mati, zikir sampai mati. Zikir bisa dikatakan maulid. Maulid berzikir. Kada usah ditanya, Habib Ali Habsyi wali kutub sidin bilang, "Masyikama majma'ul maulid jujallil qurub." Kada ada majlis yang lebih indah di dunia ini kecuali maulid, pembacaan maulid Nabi SAW. Karena rasa syukur kita kepada Allah dengan wujudnya Nabi Muhammad SAW. Kada bisa mbian balas. Kenapa Sahibut Tiba' Syekh Abdurrahman At-Taibai mengatakan falau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib salatullah imalahat ala Ahmad khairi marrakiban
Kenapa Sidin katakan setiap hari, setiap saat pun maulid wajib? Kada katakan sunnah lagi. Karena memang wajib kita ini syukurlah kepada Allah. Dengan kelahiran Nabi Muhammad. Bisa mengenal Islam, bisa baca la ilaha illallah, bisa sholat. Kemudian bisa buka sejarah jahiliyah yang di Ka'bah, yang dekat Ka'bah, yang lahir di Mekah. Sebelum lahir Nabi Muhammad, nyembah patung mereka. Ini sejarah. Nyembah api, nyembah matahari sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Padahal Ka'bah dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad jarak 6.000-7.000 tahun. Ka'bah sudah ada. Ada Ka'bah bisa nyembah matahari, bisa nyembah berhala. Apalagi kita yang di sini kada ada Ka'bah. Nyembah pohon getah kita tiap hari. Sama nyembah batu bara kalau ada. Yang di Ka'bah, kota paling mulia sedunia. Jahiliyah, bukan jahiliyah otaknya yang bodoh, hatinya jahiliyah. Kada bisa mencari Allah. Baru kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita seberataan nih, seberataan, kada hormat sama orang tua, mbian kada bisa masuk surga. Karena mbian dianggap kada terima kasih. Ibadah mbian mau 1000 kali. Bagaimana kalau kita kada hormat dengan Nabi Muhammad SAW? Mbian durhaka sama orang tua aja haram masuk surga. Ini janji Allah. Durhaka, kada diterima ibadahnya, ditolak. Ridallah fi ridal walidain. Durhaka sama orang tua kita yang orang biasa, bukan orang suci. Bagaimana dengan kita durhaka dengan Nabi Muhammad SAW? Habis kita. Makanya Guru Ulun bilang, gembiralah kalau ada maulid, gembira. Kata Habib Umar bin Hafid. Guru, gembiralah. Kebetulan guru ini belajar di tempat Muhammad Nur. Dulu rubat yang pertama di Tarim itu rubat Siwun, rubat Habib Ali Habsyi, baru rubat Asyatiri, baru ada rubat atau Darul Mustafa. Tapi keluarga Abah Sidin, kakak-kakak Sidin semua alumni di Habib Salim, Asyatiri, Habib Abdullah, Abah Sidin radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, mudah-mudahanlah kita dapat berkatnya mereka. Seberataan semua, amin. Amin, Allahumma. Habib Abdullah Syatiri, Habib Hasan Syatiri, Habib Salim Syatiri radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Allah yahmina bihimayatihim wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah. Amin, Allahumma. Kalau kita kada syukur sama orang tua, haram masuk surga. Walaupun pian haji. Apalagi kita durhaka dengan Nabi Muhammad. Durhaka. Ma yakrahul maulidu illa qad a'mallahu basiratahu. Orang yang benci maulid, kata Habib Ali Habsyi, telah dibutakan mata hatinya oleh Allah. Buta, hatinya buta. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Kita tahu sendiri bagaimana kita mau menghilangkan pahala salawat ini yang luar biasa. Gembiralah di dunia, di akhirat kada ada apa-apanya maulid kita ini. Kemarin sempat di Son'a 2 juta lebih yang hadir maulid Nabi. Kecil dibanding maulid di akhirat nanti. Perayaan di akhirat. Kata guru, kalau mbian nanti masuk surga, mbian lihat surga satu dari sampai Jannatul Firdaus, Jannatul Naim, Jannatul Adnin sampai Jannatul Firdaus. Tingkat paling tinggi nomor 8, di atasnya itu Arsy, istana Allah. Jannatul Firdaus tempatnya para nabi, para rasul. Kalau mbian masuk surga kita seberataan, mudah-mudahanlah dimasukkan surga oleh Allah. Mbian angkat kepala mbian, kata guru, angkat kepala mbian. Perayaan Maulid Nabi besar-besaran Allah. Ifrah madam fid dunya. Senanglah selama di dunia.
Kalau kita nggak senang di sini di dunia, kita kadang mau menghina maulid, orang hadir maulid, khawatir nanti di akhirat kada di barisan Nabi Muhammad SAW, kada di barisan wali-walinya Allah. Wali-wali Allah semua maulid Nabi, apalagi yang kurang, apalagi yang kita ragukan. Semua ambian, Abu Ya Maliki, semua maulid Nabi. Di Yaman, di Mekah, di Madinah, Habib Zain, semua maulid Nabi. Makanya disuruh senang kita di dunia. Kalau Abu Lahab yang kafir hanya senang dengan lahirnya Nabi Muhammad. Abu Lahab di hadis Sahihul Bukhari, kata guru, Abu Lahab yang kafir aja senang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Satu kali cuma. Ketika mati Abu Lahab, saudaranya Sayyidina Abbas tanya, "Kaifa haluka ya Abu Lahab? Bagaimana kabarmu di kuburan?" "Kama tara hali finnar." Aku disiksa sama Allah. "Illa annani fi yaumil itsnin." Atau kama qala, kecuali aku ulun pada hari Senin, kata Abu Lahab, yukhaffafu anni, diringankan. Wa amussu min usbu'i hadha fa asyara ila ibhamihi, dari jempolan ini ulun setiap Senin keluar air dan ulun minum air itu, sehingga siksa kubur hari Senin diliburkan oleh Allah. 5, ya Abu Lahab, kenapa wahai Abu Lahab? Bi'atagi, karena ulun bersedekah li Thuwaibah, kepada budak ulun yang bernama Thuwaibah. Ulun bersenang lamma basyaratni biwiladati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thuwaibah datang hari Senin 12 Rabiul Awal. Abu Lahab, Aminah punya anak perempuan. Ulun senang dengan kelahiran itu dan ulun merdekakan Abu Siti Thuwaibah yang sempat menyusui, termasuk ibu susuan Nabi Muhammad SAW. Bi'atagi li Thuwaibah, ulun merdekakan Thuwaibah. Ulun sedekah kalau istilah sekarang, karena gak ada lagi budak sekarang. Ulun sedekah maulid Nabi Muhammad SAW. Ulun sedekah setiap hari Senin. Abu Lahab dapat syafaat walaupun kafir. Bagaimana dengan kita yang setiap minggu, setiap hari, setiap tahun merayakan maulid Nabi? Ulun yakin insyaallah akan dibalas dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Kalau pian masuk ke pintu surga, pian lihat, angkat kepala pian, kata guru, lihat di atas itu apa tulisannya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kada ada tulisan makhluk yang lain. Makhluk satu saja, Nabi Muhammad yang ditulis oleh Allah. Awalnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wa qaranasmahu ma'a ismihi tanbihan li'uluwi maqamihi, digandeng nama Nabi Muhammad dengan nama Allah, menandakan, memberitahukan kalau tingginya derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ampian masuk ke surga, dalam lagi ampian lihat perayaan, pohon-pohonan ditulis la ilaha illallah Muhammad. Daun-daun, ranting-ranting, sampai ke atas, sampai Jannatul Firdaus. Kada ada tulisan Nabi yang lain, Nabi Muhammad yang ditulis. Perayaannya Allah. Jadi per pohon-pohon semua. Kalau kita masjid aja yang kita tulis, kalau di surga semua ditulis nama Nabi Muhammad. Ranting-ranting semua. Perayaan maulid besar-besaran. Tapi yang sedikit ini, kata Sayyidina Ali, la yaqillul amalu ma'al gabul. Kalau sedikit tapi diterima oleh Allah, bukan sedikit, akan menjadi balasan kita yang besar nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang sedikit ini mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Kecil dibanding Allah merayakan maulid Nabi besar-besaran. Sampai ke istana Allah, di tiang-tiang istana tulisannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sama kalau kita nyambut presiden, sama kalau kita nyambut raja, pasti ditulis semua nama-nama sidin. Nah ini di surga Allah merayakan Nabi Muhammad habis-habisan. Makanya kalau pian tidak suka di dunia dengan maulid Nabi, bahaya nanti di akhirat. Jangankan di akhirat, di surga, di kuburan ada maulid Nabi. Akan ditanya kita tentang kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahanlah kita kada bosan terus hadir maulid Nabi Muhammad SAW. Maulid Nabi ya inilah isinya, kada ada yang lain.
Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Sampai kiamat ya itulah Habib Ali Habsyi itu. Abah Gurus kumpul sampai wafat ya Rabbi sholli ala Muhammad. Kada ada maulid isinya trio macan, trio warik, trio kambing, kada ada. Maulid ya itu sudah. Billahi karrir dzikra wasfi Muhammadin kaima tuzihu anil qulubir rana. Kata guru, jangan bosan-bosan hadir maulid. Maulid dia Taibai, maulid dia Ulami, Syaraful Anam, maulid Habsyi, maulid apapun, maulid Azab, maulid Simtud Durar, terserah apapun yang pian baca. Jangan bosan-bosan ya Rabbi sholli, ya Rabbi sholli. Habis itu mahalul qiyam, doa terus begitu. Jangan bosan-bosan, karena ketahuilah dengan kita hadir maulid, maka dosa-dosa kita akan dirontokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita yang kotor akan dibersihkan oleh Allah. Jangan bosan-bosan hadir maulid Nabi Muhammad SAW. Berkat maulid Nabi jutaan orang, ratusan juta orang dikabulkan hajatnya oleh Allah, disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan ulun yang terakhir, ulun kurang sehat juga. Pesan ulun yang terakhir, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin nanti ada tambah dari guru Abdurrahman. Pesan ulun yang terakhir bagi yang baca sholawat, Bu, bagi yang baca. Ibu-ibu dengarkah? Dengar, Bu. Jangan tidur, bian. Ulun cekek kalau tidur, bian. Bagi yang baca sholawat Nabi, jangan sampai, memang seringlah kita dengar sholawat walaupun riak dikabulkan oleh Allah. Itu betul. Karena tingginya Nabi Muhammad SAW, cintanya Allah kepada Nabi Muhammad, walaupun kita kada ikhlas tetap diterima. Apalagi ikhlas. Nah, tapi ada syarat. Kalau pian baca sholawat sehari 1000 kali, aulia-aulia kita sering dengar. Kalau pian baca sholawat 1000 ataupun 100 kali, jangan pian punya prasangka terlintas di hati pian untuk menghapus atau mengangkat derajat Nabi Muhammad. Mahrum sholawat pian, mahjub, habis, kada ada artinya sholawat pian. Jangan punya prasangka hadir maulid Nabi baca sholawat biar terangkat. Nabi Muhammad sudah terangkat. Jangan pian mau ngangkat siapa pian, Allah sudah ngangkat Nabi Muhammad. Jangan hadir baca sholawat ulun ingin menghapus Nabi Muhammad karena punya dosa, masuk. Apanya yang mau dihapus? Yang baca itu yang mau dihapus, bukan dihapus lagi. Di blender kalau perlu. Di mesin. Nabi Muhammad karena punya dosa, apanya yang mau dihapus? Ulun mau baca sholawat supaya Nabi Muhammad terang kuburannya, sudah terang kuburan Sidin. Kita yang baca ini loh, kalau mati agar terang berkat sholawat kepada Nabi Muhammad. Ulun baca sholawat untuk menyembuhkan penyakit. Kada punya penyakit Nabi Muhammad. Penyakit apa Rasulullah? Kencing manis, kencing pahit, kencing kecut, kencing batu, kencing bata, kencing batu bara, kencing. Kada ada. Kita yang banyak penyakit ini berkat sholawat, Bu, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ulun bersalawat talabus syafa'ah, minta syafa'ah. Jangan mau menerangi memberikan keselamatan. Nabi Muhammad sudah selamat, kita ini yang belum dijamin selamat oleh Allah. Ya Allah, ulun baca salawat agar ulun diberikan keselamatan dengan menyebut nama kekasihmu. Karena pian harus faham, Nabi Muhammad di langit dikenal, Bu, nama Nabi Ahmad, di bumi dikenal Nabi Muhammad. Nabi Ahmad artinya orang yang selalu memuji kepada Allah. Ahmad artinya orang yang selalu memuji kepada Allah. Nabi Muhammad isim maf'ul artinya yang mempunyai sifat terpuji atau banyak manusia yang banyak dipuji oleh Allah. Muhammad artinya, Bu, manusia yang banyak dipuji oleh Allah atau mempunyai sifat-sifat terpuji, akhlakul karimah. Kalau Ahmad yang banyak memuji Allah. Jadi kalau kita Nabi ya Rabbi sholli ala Muhammad, Nabi Muhammad, maka sifat-sifat terpuji dari Nabi Muhammad akan diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala عليه وسلم ربي فاجعل مجتمعنا غايات حسن الختام واعطينا ما قد سألنا من عطاياك الجزام وكريم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وبلغ رأنا من pernah mimpi Nabi Muhammad kah? Ada yang pernah mimpi? Ada kah? Ibu-ibu ada yang mimpi Nabi Muhammad? Mimpi mak lampir ada? Yang mimpi mak lampir? Kada usah kita mimpi Rasulullah, mimpi wali-wali Allah kita susah. Mimpi apa kurus kumpul, Datuk Syarwani Abdan susah. Karena kotornya hati kita. Orang bersih ya, harus ketemu orang bersih. Karena kok apalagi mimpi Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ada amalan dari Imam Yusuf An-Nabhani tadi sempat dibaca oleh Guru Abdurrahman. Amalan dari Imam Yusuf An-Nabhani dibaca Bu, setiap malam kalau ingin mimpi Rasulullah harus istiqomah. Dibaca 11 kali, Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Kata ulun tadi, Nabi Muhammad di langit 1 sampai langit 7, sampai aras dikenal dengan Nabi Ahmad di malaikat-malaikatnya. Di bumi dikenal dengan Nabi Muhammad. Jadi digabung oleh Imam Yusuf An-Nabhani, Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah 11 kali. Istiqomah tiap malam. Maka dia akan mimpi Nabi Muhammad SAW. Paling sedikit orang yang mimpi Nabi Muhammad tidak meninggal kecuali keadaan husnul khatimah. Fadilahnya. Sanggup baca sama-sama kah? Sanggup? Sanggup kada? Ibu-ibu sanggup Bu? Baca 11 kali, sanggup kada? 11 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi sallimu taslima. Allahumma Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Ahmadur Rasulullah, Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Ahmadur Rasulullah, Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Ahmadur Rasulullah, Muhammadur. Amin. Allahumma amin ya rabbal. Dibaca 11 kali setiap malam. Istiqomahkan. Dibaca 11 kali. Istiqomahkan setiap malam. Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahanlah diberikanlah hati kita yang kotor dengan hadir maulid menghormatmu, dibersihkan oleh Allah sehingga bisa mimpi wali-walinya Allah, mimpi para guru kita yang mulia, mimpi Nabi Muhammad SAW, para nabi dan para rasul. Amin. Allahumma amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf ulun mungkin istirahat sebentar. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dilanjut. Ada ngaji kah guru? Isya udah kan? Udah Isya kan? Mohon maaf ulun sebesarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah diniyah daripada Al-Habib Al-Mahmud. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan di kehidupan kita sehari-hari dan kita